Proses kawin seringkali dianggap sebagai momen romantis untuk melanjutkan keturunan. Namun bagi beberapa spesies hewan, ritual kawin malah bisa berakhir dengan tragedi yang mengerikan. Bagi mereka, cinta bukan sekedar tentang kebahagiaan, tapi juga sadis. Bukannya menunjukkan kasih sayang, mereka malah mengorbankan pasangannya dengan menunjukkan keganasannya setelah kawin sebagai ucapan perpisahan. Ada yang kelelahan sampai mati, atau malah disiksa dan dimakan sama pasangannya. Serangga satu ini memang terkenal akan kesadisannya, tapi bukan hanya dalam hal berburu ataupun melawan hewan lain. Ritual kawinnya pun ternyata juga sadis. Kawin bagi para pejantan belalang sembah bukanlah hal yang menyenangkan, tapi malah mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Begitu belalang sembah selesai kawin, belalang sembah betina akan memakan pejantannya. Bahkan dalam beberapa kasus, si betina terkadang udah mulai ngemil kepala jantannya padahal masih dalam proses kawin. Sadis sekali memang. Hal ini dilakukan belalang sembah betina untuk mendapatkan energi buat bertelur. Si betina membutuhkan nutrisi tambahan supaya bisa ngasilin telur yang sehat. Dan dengan memakan pejantan, mereka mendapatkan protein yang dibutuhkan itu tanpa harus mencari mangsa di alam liar. Tapi rupanya, nggak semua belalang sembah jantan rela dimakan gitu aja. Ada juga yang coba kabur supaya bisa tetap hidup. Tapi tingkat keberhasilannya sangat kecil. Kayak yang tadi udah dibilang, kawin aja belum siap, udah main makan aja. Gimana mau kabur kan? Antechinus adalah sejenis mamalia kecil mirip tikus yang hidup di Australia. Jantan dari spesies ini punya gaya hidup yang bisa dibilang ekstrim. Waktu masuk musim kawin, si jantan ini akan kawin terus-menerus selama sekitar 2 minggu tanpa henti. Mereka terlalu sibuk berhubungan sampai lupa makan dan lupa tidur. Alhasil, tubuh mereka pun kolaps dan mati kelelahan. Hal itu karena pejantan Antechinus punya tingkat testosteron yang sangat tinggi. Jadi simpelnya, mungkin bisa dibilang nafsu si jantan musim kawin besar kali, yang ngebuat mereka terus-menerus kawin sampai mati karena capek. Laba-laba punggung merah punya kisah yang juga mirip dengan belalang sembah. Tapi bedanya, si jantan dengan sukarela menawarkan dirinya buat dimakan setelah kawin. Dia bahkan melakukan gerakan semacam nawarin dirinya buat dimasukkan ke dalam mulut si betina. Hal itu dilakukannya karena semakin lama si betina memilih si jantan, semakin besar pula kemungkinan telurnya menetas dengan sukses. Dengan memakan pejantan, betina bisa dapetin nutrisi tambahan untuk menghasilkan telur yang lebih sehat. Jadi, si jantan rela berkorban demi itu semua dan generasi penerusnya. Walaupun dia tahu nanti nggak bakalan bisa lihat anak-anaknya. Kasian sekali nasibmu, Bang. Kerabat dekat dari laba-laba punggung merah ini juga punya kelakuan yang mirip dengan laba-laba punggung merah, tapi lebih kejam. Selain dikenal bahaya akan racunnya, laba-laba Black Widow juga punya sifat kanibalisme yang sangat menyiksa waktu mereka kawin. Black Widow betina sangat suka menyiksa pasangan jantannya dulu sebelum akhirnya menghabisinya. Bahkan waktu mau kawin aja, pejantan yang punya tubuh lebih kecil harus menempatkan dirinya di depan mulut sang betina. Dan setelah kawin, kalau si jantan gak cukup lincah buat kabur, dia bakal jadi satapan si betina. Alasannya juga sama dengan yang lain, untuk nutrisi si betina waktu mengandung. Walaupun sebenarnya mungkin ada maksud lain. Soalnya, banyak laba-laba jantan Black Widow yang lari dari betina waktu habis kawin. Meskipun tingkat keberhasilan mereka sangat kecil. Tapi seenggaknya nggak kayak belalang sembah yang belum siap kawin udah main makan aja. Ternyata bukan cuma cinta manusia aja yang kejam ya. Cinta di dunia hewan rupanya juga kejam kali. Bahkan sampai jadi kanibal saking sayangnya sama pasangan. Walaupun sebetulnya keganasan setelah kawin ini adalah strategi buat kelangsungan hidup spesies mereka. Dengan ngorbanin si laki, betina bisa dapetin nutrisi yang dibutuhin untuk menghasilkan keturunan yang sehat. Dan bagi pejantan, meskipun mereka mati, gen mereka tetap diteruskan melalui keturunan. Jadi kalau cinta kalian berat dan banyak masalah, ingat aja kisah cinta beberapa hewan ini. Gimana menurut kalian? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar.